Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Anak Yusuf. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 4 ayat 24. Yesus bersabda, "Sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu ketika, Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Menurut kebiasaan masyarakat setempat, pada hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca kitab suci. Mereka memberitakan kitab suci Yesaya kepada Yesus. Ketika dibuka, Yesus menemukan nas dengan kalimat demikian, "Roh Tuhan ada padaku. Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan kepada orang-orang buta, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Yesus kemudian menutup kitab itu dan memberikannya kembali kepada pejabat rumah ibadat, lalu duduk. Semua orang di dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Yesus mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Semua orang membenarkan Yesus. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Mereka berkata, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Bersabdalah Yesus kepada mereka, "Kamu mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini. Segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum." Sabda Yesus lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya." Saudara-saudara terkasih, perikop yang dibacakan pada hari ini diawali dengan tempat di mana Yesus dilahirkan dan dibesarkan, yaitu Nazaret. Bersama dengan Maria ibunya dan Yusuf bapaknya, seorang tukang kayu. Cerita tentang Yesus ini kelihatannya biasa-biasa saja. Sama seperti setiap manusia memiliki tempat di mana ia dilahirkan dan dididik hingga dewasa. Namun dalam perikop-perikop selanjutnya, terlihatlah bahwa orang Yahudi mengenal Yesus hanya sejauh
bahwa ia berasal dari daerah Nazaret. Pendapat orang Yahudi tentang asal-muasal Yesus tersebut tidak salah sama sekali. Namun, itu berarti bahwa Yesus diterima masih sebagai manusia duniawi yang terikat pada tempat dan waktu tertentu. Ketika kembali ke rumah orang tuanya tersebut, Yesus mengikuti tata ibadat setempat. Ia pergi ke tempat ibadat setempat dan mengikuti tata cara peribadatan yang berlaku. Dengan tindakannya ini, Yesus hendak menegaskan bahwa ia benar-benar manusia yang lahir dan tinggal bersama masyarakat di kiri kanannya. Dengan itu, Yesus hendak menyatakan bahwa ia akan mengalami segala sesuatu yang dialami manusia lain. Saudara-saudara terkasih, di tempat ibadat setempat tersebut, Yesus membaca kitab suci Nabi Yesaya. Nas yang dibaca Yesus menyampaikan tentang tahun rahmat Tuhan telah datang. Setelah itu, Yesus mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Semua orang membenarkan Yesus. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Mereka berkata, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Orang Yahudi nampaknya tidak bisa mengerti bahwa seseorang itu bisa berkembang dan berubah karena berbagai upaya yang dilakukannya. Misalnya dengan bersekolah. Mereka mengira bahwa seorang anak itu selamanya menjadi anak yang mewarisi fisik, kemampuan, kepribadian, kebudayaan yang dididikkan orang tuanya. Maka, walaupun mereka takjub dengan kata-kata indah yang diucapkan Yesus tentang kitab Nabi Yesaya, orang Yahudi tidak paham dan tidak bisa menerimanya, karena mereka mengenal betul siapa Yesus dan siapa Yusuf, bapaknya. Kebebalan jiwa seseorang untuk membuka diri akan hal-hal baru menyebabkan tertutupnya rahmat Allah yang hendak disampaikan melalui siapa saja di sekeliling kita. Saudara-saudara terkasih, lebih dari sekedar tidak paham siapa Yesus sebenarnya dan apa yang disabdakannya, orang Yahudi menolak Yesus karena mereka tidak bisa menerima diri Yesus yang lain, yang bukan manusia dari Nazaret. Semua orang Yahudi juga bertanya-tanya, bagaimana mungkin anak Yusuf, si tukang kayu dari Nazaret, berkata-kata selayaknya seorang guru agama? Orang Yahudi belum membuka diri bahwa Tuhan bisa berkarya melalui siapa saja. Orang Yahudi juga belum menyimak dengan sungguh-sungguh berbagai kitab para nabi yang sudah menuliskan tentang Yesus jauh sebelum Yesus lahir. Sikap orang Yahudi terhadap Yesus ini sering juga kita lakukan. Ketika kita memandang rendah dan menolak seseorang karena latar belakang yang dimilikinya. Para biarawan-biarawati yang hidupnya suci banyak yang berasal dari keluarga petani sederhana. Para uskup dan paus pun bukan keturunan dari keluarga bangsawan atau penguasa. Bahkan sebaliknya, Yesus mengubah beberapa dari keluarga kaya menjadi biarawan yang miskin, seperti Santo Fransiskus Assisi dan Santo Ignatius Loyola, menjadi bahan refleksi dalam hidup sehari-hari kita untuk membuka diri bahwa Tuhan mungkin menggunakan seseorang di sekeliling kita
untuk menyampaikan sabdanya. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah kita menikmati orang lain dari penampilan fisiknya? Apakah kita sudah menerima Yesus sebagai manusia dan Allah Putra? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami sering menilai seseorang dari penampilan fisiknya atau kekayaan yang dimilikinya. Padahal Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menyampaikan sabdanya. Ajarlah kami untuk menerima semua orang sebagai utusan-Mu. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.